Di SBS volume 102 pernah ada pembaca One Piece yang nanya tentang color spread dari manga chapter 1031 yang isinya tuh para karakter yang secara resmi Eiichiro Oda akuin sebagai orang terkuat kedua dari masing-masing kelompok mereka. Nah, berikut diantaranya. Nomor 1, Marco X bajak laut Shirohige. Selain ngejabat sebagai kapten dari Divisi 1, si Marco ini juga punya profesi sebagai dokter di kapalnya. Apalagi Edo ini punya kekuatan api Phoenix yang bisa dipakai buat ngebantu proses pengobatan para pasiennya. Dilihat dari segi kekuatan, emang pantas sih nih cowok bisa ada di posisi kedua terkuat setelah kaptennya sendiri yaitu manusia terkuat di bumi Shirohige. Soalnya si Marco tuh jadi orang yang masih hidup setelah ngesolo 3 admiral sekaligus. Nomor 2, Killer bajak laut Kid. Orang yang sekarang ketawa mulu gara-gara pernah dipaksa makan buah iblis buatan. Punya senjata utama sabit yang udah dimodifikasi di tangannya, ampe bisa muter kayak baling-baling. Dari segi kekuatan, si Killer ini kagak bisa dianggap remeh. Biarpun kagak punya kekuatan buah iblis sama sekali, si Killer tetap bisa ngalahin para petinggi dari bajak laut kuat, macam kelompoknya si Kaido. Nomor 3, Charlotte Katakuri bajak laut Big Mom. Anak-anak Big Mom yang lain juga respect banget sama nih orang. Bahkan pernah ada percakapan, seandainya si Big Mom mati, pasti yang jadi penggantinya tuh ya si Katakuri ini. Selain penguasaan haki Kenbu-nya udah ke tahap dimana doi bisa ngelihat masa depan, si Katakuri juga udah mahir banget nguasain kemampuan buah iblis mochinya. Bahkan sampai awaken. Nomor 4, King bajak laut binatang buas. Tangan kanan si Kaido yang doi rekrut setelah ketemu di Marijoa, pas si King jadi objek eksperimen pemerintah dunia. Si King ini berasal dari ras langka bernama Lunaria, ras manusia bersayap yang daya tahan tubuhnya luar biasa banget. Mau tinggal di tempat dengan suhu setinggi atau serendah apapun, ras ini bakal tetap hidup. Udah gitu, ras Lunaria punya ciri khas bisa ngeluarin api dari tubuh mereka. Nomor 5, Ben Beckman bajak laut Akagami. Kayaknya kalau belum sampai klimaks cerita nanti, semua anggota bajak laut Akagami kagak bakal dikasih lihat kekuatannya. Cuma dari mulut ke mulut doang yang bilang mereka tuh kuat. Jadi ya, gua juga kagak bisa seenak jidat bikin teori si Ben Beckman tuh kekuatannya kayak apaan. Yang jelas cuma ngacungin senjata api doang. Si Kizaru yang notabene admiral angkatan laut sampai angkat tangan. Nomor 6, Silver Rayleigh X bajak laut Roger.
若い芽を摘むんじゃない。これから始まるのだよ。彼らの時代は。Kru pertama yang direkrut Raja Bajak Laut, yang kemudian dapat julukan sebagai Raja Kegelapan, nguasain ketiga haki dan bisa ngimbangin orang-orang yang punya kekuatan buah iblis. Contohnya kayak pas ngelawan si Kizaru, yang padahal bisa gerak hampir secepat cahaya. Sayangnya, gara-gara umurnya udah tua, si Rayleigh sekarang kagak sekuat pas masa primanya. Tapi biarpun gitu, Doi tetap bisa dengan entengnya ngelawan Gear Force si Luffy. Nomor 7, Sabo, Tentara Revolusi. Oke, kalau yang ini emang bukan kelompok bajak laut, tapi tetap muncul di color spread-nya. Sebenarnya tanpa dikonfirmasi juga si Sabo ini udah sering disebut sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi yang dipimpin Bapak si Luffy. Dari sebelum makan buah iblis merah-merah aja, si Sabo udah ada di posisi tersebut. Apalagi sekarang, Doi udah dapat buff kekuatan api, yang mungkin aja suatu saat Doi malah ngegantiin posisi kursi nomor 1 di tentara revolusi. Nomor 8, Shiryu, Bajak Laut Kurohige. Mantan sipir penjara Impel Down yang dipecat terus dijeblosin ke penjara gara-gara sering iseng ngebunuhin tahanan di sana. Kekuatan aslinya sendiri belum dikasih lihat, tapi kekuatannya tersebut sampai bisa dijadiin pertahanan terakhir penjara Impel Down. Kalau seandainya para tahanan kabur atau tuh penjara dibobol, apesnya pas si Shiryu dibebasin, Doi malah ngehianat dan gabung ke Bajak Laut Kurohige. Terus jadi orang nomor 2 di sana. Nomor 9, Beppo, Bajak Laut Heart. Dari tampang emang kelihatan kagak begitu kuat, tapi ingat si Beppo tuh asalnya dari suku Ming, dan udah pasti Doi juga punya kekuatan berubah jadi sulong. Nah, karena kekuatan ini, kru yang lain juga bilang kalau kekuatan tempur si Beppo tuh jauh lebih kuat dibanding kru Bajak Laut Heart yang lain. Beppo. Nomor 10, Roronoa Zoro, Bajak Laut Topi Jerami. Fanboy topi jerami nomor 1, yaitu si Bartolomeo aja ngekonfirmasi si Zoro tuh orang nomor 2, sekaligus wakil kapten dari Bajak Laut Topi Jerami. Apalagi sekarang Doi udah dapat buff yang kagak masuk akal, cuma gara-gara dapat pedang baru doang. Gara-gara hal tersebut, si Zoro ini sampai bisa ngetank serangan gabungan antara si Kaido sama Big Mom. Udah gitu, Doi bisa ngalahin si King. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request pembahasan One Piece kayak gini lagi, silakan lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!